Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita rahmat, sehingga pada kesempatan ini Allah pertemukan kita di malam Jumat, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaqah ini, di majlis ilmu, di rumah Allah taala yang kita cintai ini. Ini insyaallah taala dengan karunia Allah taala semata halaqah pertama kita. Insyaallah dalam kajian rutin Kitab Tauhid. Setelah kemarin kita buat kajian umum dan bersama Ustaz Ithnan Hafizahullah Ta'ala kemarin kajian umum, dan itu kajian baru yang kedua kali setelah pembukaan kemarin. Pembukaan, kemudian kajian umum, dan ini baru kajian yang insyaAllah Ta'ala rutin membahas kitab para ulama kita. Ikhwafillah barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita akan membaca kitab Tauhid bersama penjelasan para ulama kita. Tetapi saya ingin memberikan beberapa muqaddimah. Kita bersyukur kepada Allah, sekian banyak umat manusia ini, ternyata Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Orang kafir itu sedikit, cuma ustaz, ya di tempat kita. Tapi coba di negara-negara lain, beranjak sikit saja kita dari negeri kita tercinta ini, Singapura misalkan, itu sudah negeri kufar, negeri kafir. Orang kafir itu banyak, apalagi di negeri-negeri yang lain. La ilaha illallah. Dan ternyata Allah pilih kita. Ini karunia Allah Ta'ala. Dan ini juga pahala yang akan didapatkan oleh pendahulu-pendahulu kita dalam dakwah ilallah di negeri ini. Negeri ini terjadi khilaf yang panjang di antara pakar sejarah, kapan awal datang mula Islam masuk ke negeri ini. Tapi pendapat yang belakangan, dan insyaAllah Ta'ala ini pendapat yang lebih condong mendekati kebenaran, itu sejak mulai zaman para sahabat Nabi SAW. Negeri ini didakwahi oleh para ulama kita, bukan ditaklukkan, bukan dengan futuhat seperti negeri-negeri yang lain. Negeri Andalusia misalkan, Spanyol, itu futuhat dengan ditaklukkan melalui perang, sehingga Islam berjaya di Andalusia sekian abad lamanya. Tak kurang dari 8 abad Islam berjaya di negeri Andalusia, Spanyol sana. Tapi hari ini cobalah
pergi ke negeri Spanyol, Andalusia sana, hanya tinggal kenangan sejarah kebesaran Islam itu. Bangunan-bangunan masjid, bangunan-bangunan kebesaran Islam yang dibangga-banggakan dalam sejarah itu, hanya tinggal kenangan orang-orang kufar yang menguasainya. Karena Allah Ta'ala mentakdirkan negeri Islam di Andalusia itu dengan futuhat, ditaklukkan dengan perang, sehingga begitu pemimpinnya tunduk, kalah, Islam yang menguasai, rakyatnya menjadi Islam semuanya. Berjaya 8 abad lamanya. Tapi sekarang tinggal hanya cerita. Kaum muslimin hanya diberi 2 pilihan: tinggal di bumi Andalusia dan masuk ke dalam agama kufar, murtad, atau keluar dari bumi Spanyol. Sehingga menjadi kenangan saja. Berbeda cerita dengan negeri ini. Di negeri ini dahulu agamanya adalah Hindu dan Buddha. Cara mereka para pendakwah, para da'i ilallah, yang mendakwahkan umat manusia yang berada di negeri Indonesia, adalah dengan dakwah ilallah. Apa saja kerajaan Hindu yang ada di negeri ini dulu? Apa saja kerajaan Hindu? Majapahit, terus Sriwijaya, ya ikhwan. Hari ini tinggal sejarah saja kerajaan Hindu dan Buddha itu, dengan candi-candinya, dengan situs-situs mereka, tanpa ada tumpah darah, tanpa kita kenal sejarah diriwayatkan di bumi pertiwi ini dengan tumpah darah. Allahu Akbar. Dan ya ikhwan, bayangkan sekian tahun saya sebenarnya tidak ingin menceritakan tentang sejarah perjuangan negeri ini, tetapi saya ingin mengambil sebuah faedah saja nanti. Ini menarik sekali untuk kita gali sejarahnya ini. Banyak faedah dalam dakwah ilallah ini. Ya. Bayangkan negeri ini dahulu, umatnya umat muslim setelah Hindu Buddha hilang, setelah raja-raja mereka masuk Islam, bahkan ada surat mereka kepada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Arab untuk dikirimkan da'i ilallah. Akhirnya negeri ini menjadi negeri Islam. Sekian masa pula, berabad lamanya, negeri ini rakyatnya dijajah oleh orang-orang kufar, Portugal, Belanda, Jepang. Bayangkan itu. Tetapi tidak hanya sekian orang saja yang murtad. Hanya sekian orang saja yang berubah agamanya. Allahu Akbar. Itu artinya akidah yang tertancap di dalam dada umat muslim Indonesia itu, alhamdulillah, kokoh, tidak tanggung-tanggung. Allahu Akbar. Pemimpinnya pemimpin kufar, dan pemerintahan hari ini, katakanlah pemerintah ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Bahkan dulu itu wali songo itu sama dengan wali kota. Bukan seperti yang sekarang waliullah dianggap wali songo itu ya krama atau apa, bukan seperti itu. Ini sebenarnya wali ini utusan, ya, atau kalau sebagian pendapat mengatakan utusan dari khilafah Turki Utsmani, itu sebagian, ada yang mengatakan tidak. Barakallahu fikum. Ini artinya akidah itu tertancap kokoh di dada umat ini. Dengan apa? Dengan dakwah ilallah. Dengan dakwah ilallah. Tidak ada futuhat. Futuhat itu seperti Fathu Mekah. Jamaknya futuhat, fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathun itu penaklukan. Di negeri ini bukan ditaklukkan dengan kekuasaan, tapi ditaklukkan dengan dakwah ilallah. Begitu dakwah ini tersebar, dakwah ini meresap mendalam di jiwa-jiwa manusia Indonesia, raja-raja kerajaan Majapahit, raja-raja kerajaan Hindu dan Buddha itu masuk Islam, rakyatnya masuk Islam, didakwahkan oleh para da'i ilallah. Ketika itu akidah itu tertanam kokoh. Berabad lamanya Belanda, sekian tahun lamanya negeri Portugal, bukan sebentar menjajah negeri ini. Alhamdulillah mereka tidak murtad.
itulah ketika dakwah telah tertancap kokoh di dada kaum muslimin. Tapi ingat ya ikhwan, jangan pernah merasa bangga. Kalau Islam ada jaminannya tidak akan pernah hilang di muka bumi sampai hari kiamat akan terjadi. Tetapi kalau Islam tidak ada jaminan untuk tidak hilang di bumi Indonesia, apalagi di bumi lipat kain, kampar kiri, tanah tumpah darah kita. Tak ada jaminan. Itu artinya apa? Kita butuh dakwah tauhid, dakwah ilallah. Nah, disinilah perbedaan antara Portugal dengan negeri tercinta ini. Ini kalau penaklukan itu ternyata lihatlah Portugal Spanyol hari ini tidak ada lagi puing, tinggal kenangan, tinggal sejarah. Lihat kota Granada, lihat kebesaran mereka di sana, sejarah. Tapi negeri ini, alhamdulillah, yang menjadi sejarah hanyalah candi-candi, tempat-tempat ibadahnya orang-orang Hindu dan Buddha. Itu hasil apa? Dakwah ilallah. Itulah sebabnya hari ini kita buat kajian seperti ini, dakwah ilallah, dakwah ilallah. Dan jangan bayangkan, saya alhamdulillah tadi saya ke Domo dengan teman-teman. Alhamdulillah di sana kan lahan wakaf kita menggalakkan namanya Gemar Wakaf, gerakan mari berwakaf. Gemar wakaf, gerakan mari berwakaf, apapun diwakafkan. Nah, ada barang-barang tak laku lagi di rumah kita daripada busuk dia, daripada tak tahu, wakafkan. Ya, nanti dipertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Alhamdulillah teman kita di 1,5 hektar lahan kita di sana. Alhamdulillah tadi dah staking, bukan staking, apa namanya itu, digali parit. Alhamdulillah Bang Ibnu Katsir alhamdulillah semangat sekali. Alhamdulillah beliau mungkin kecapean sehingga tidak datang. Nanti kita buat pesantren. Pesantren itu ya ikhwan, sederhana saja. Sekarang ini pesantren itu jangan bayangkan buat pesantren itu buat gedung, jangan. Kita harus pahami ini. Kecuali kita ada kaya, banyak uang, itu iya. Dulu di negeri ini pesantren itu sejarah yang ada cukup buat musola, buat surau, buat langgar, ngajar umat, pesantren. Makanya konsep di bumi Minangkabau ini Minangkabau ini dulu ini Kampar ini Sumatera Timur, ini Kampar dulu, ya. Nih. Jadi dulu banyak ulama-ulama besar di negeri di bumi Minangkabau ini. Bahkan sebenarnya sejarah kebesaran Islam itu lebih duluan di Sumatera ini daripada Jawa. Cuman Jawa menulis sehingga kebesaran Islam lebih tampak banyak di Jawa. Padahal sebenarnya lebih duluan Sumatera ini. Jadi dulu di bumi Sumatera ini, demikian pula di Jawa, konsepnya hanya sederhana saja dakwah itu. Ada buya, ada surau. Tidak ada buya tanpa ada surau. Tidak ada surau tanpa ada buya. Ada buya, ada surau, ada buya siap mendidik santri. Dan pesantren itu sehingga dinamakan dengan pondok, karena memang pemondokan. Makanya ini dah pesantren. Adapun soal perkembangan berikutnya, ya akhi, Allah Ta'ala beri rizki, kalau dapat besar-besarlah tuh. Nah itu bukti. Sekarang kita itu alhamdulillah lawah ya. Alhamdulillah malam ini insyaAllah transaksi kita dengan pemilik tanah, kita dapat rezeki buat Masjid Darul Quran wa Sunnah namanya. Itu di Simpang Bendungan. Nah itu diwakafkan oleh seseorang itu. Itu 225 juta wakafnya. Satu orangnya Kak Bagus. Nah itulah rezeki Pak Bagus. Ini kalau rezeki itu Allah. Makanya yang paling penting kita dakwah ilallah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna. Ini lam namanya lam taukid. Dulu Buya ngajarkan kita, sungguh maknanya, sungguh betul-betul kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Allahu Akbar. Itu tidak nyangka-nyangka kita. Padahal tanahnya itu sedikit, cuma 1.000 isinya.
yang beli seharga itu tuh. Allahu Akbar. Ya. Inilah yang pertama perlu saya sampaikan. Maka dakwah ini, jadi walaupun tempat kita sederhana, dakwah ni penting. Dakwah ni ngaji tauhid, membentengi akidah umat gitu ya. Dan orang-orang dulu ini mereka ngajar umat, sehingga sejarah kebesaran bumi Minangkabau dengan para ulamanya itu ternyata mereka dikala kecil mereka di surau, dididik dan di suraunya diajarkan tauhid. Kemudian nanti mereka juga merantau untuk belajar ilmu agama, sehingga banyak di Mekah Al-Mukarramah itu orang-orang bumi Minangkabau atau bumi Sumatera ini yang mengajar di sana, menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram bahkan. Allahu Akbar. Ini kan luar biasa. Dari mana berangkatnya? Surau. Sederhana saja. Maka saya sangat, apa kata Syekh Abdul Hasan kepada saya, Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Al-Judai, lihatlah dakwahnya Buya Jufri rahimahullah ta'ala, berkah. Lihatlah sekarang siapa da'i-da'i besar yang ada di Pekanbaru ini. Sebutlah misalkan. Sekarang coba kita sebut. Ustaz Zaki Umar bin Khattab, murid Buya Jufri. Ustaz Abu Zubair Ibnu Kathir, murid beliau. Ustaz Delisman Ilmu Sulaim, Ustaz Ali Ahmad. Siapa lagi? Ustaz Asfi Rahmat di Raudatul Jannah. Siapa lagi? Antum coba sebut ya. Ustaz Khairil Abdul Samad. Ya. Ustaz yang lain. Insya-Allah. Ini hasil dakwah Buya Jufri rahimahullah ta'ala. Dulu pesantrennya tahun 85 beliau pulang dari Madinah, S2 ilmu akidah. Dakwah Umi itu sendiri yang menceritakan kepada saya waktu saya ngantarkan ponakan saya, ya, ini Sri Wirman ini mondok dulu sana. Beliau ceritakan dulu Buya buat lantai sini katanya. Buat lantai kena rawa untuk masuk tuh. Dengar pula cerita Sa'asfri, ya. Nah, kalau musim hujan banyak semutnya. Allahu Akbar. Tapi kata Syekh Abdul Hasan, tengoklah keberkahan dakwahnya. Jadi ustaz-ustaz besar. Di sini enak telinga kita mendengarnya. Tapi ada satu hal yang paling rasa dipukul-pukul kita oleh Syekh Abdul Hasan ini. Kata beliau, coba sekarang berapa banyak pondok sunnah hari ini? Bandingkan keberkahannya dengan keberkahan Buya Jufri rahimahullah ta'ala. Mana sekarang da'i-da'i, murid-murid kita yang menjadi ustaz-ustaz senior, ustaz-ustaz kondang, ustaz-ustaz besar, kata beliau. Ajib. Ini perbandingan. Berarti kalau seperti itu, yang paling penting sekarang bukan bangunan. Yang paling penting sekarang adalah ruh dakwah tauhid itu, akidah itu. Allahu Akbar. Ya, barakallahu fiikum. Saya pengen sekali menyampaikan, mensosialisasikan proyek ukhrawi, strategi membumikan peradaban sunnah di bumi Kampar Kiri, di rantau Kampar Kiri ini. Seperti apa strategi kita itu? Ini seperti ini gitu. Ya, saya juga buat tulisannya. Kita juga punya peta dakwah. Nah, itu dia. Insyaallah. Baiklah. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, dakwah ilallah, dakwah tauhid, agar akidah kita kokoh, agar akidah umat ini kokoh. Dan mau tidak mau kita harus duduk belajar. Sungguh sangat menjadi pelajaran besar bagi kita apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam At-Tauhid Awalan Ya Du'atal Islam. Beliau menyebutkan begini, ada orang yang juga sudah mengaku berakidah salaf dari kalangan ikhwan kita juga, nih ya, tetapi manakala datang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah gaya baru. Sekarang orang Mu'tazilah itu seperti orang plural, orang-orang yang sekarang didikan orang-orang orientalis, ya. Akhirnya akidah mereka berubah, atau mungkin menolak hadis, ya. Akhirnya akidah mereka juga berubah. Apa sebabnya? Kata Syekh Al-Albani, disebabkan tidak talaqi ilmu akidah dengan baik, dengan benar. Tidak talaqi belajar ilmu akidah dari kitab-kitab.
Allahu Akbar. Itulah sebabnya perlu kita belajar duduk bertalaki membaca kitab para ulama. Kalau tidak, bahaya sekali. Dan keberkahan ngaji kitab itu luar biasa. Keberkahan ngaji kitab itu luar biasa. Duduk bersimpuh itu luar biasa. Makanya Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala itu, ini Ustaz luar biasa. Saya di majelis-majelis perkenalkan Ustaz Ali Ahmad ini. Ustaz Ali Ahmad ini Ustaz kita yang luar biasa. Kadang sehari 2 hari 2 malam tak tidur beliau, nulis. Kadang sehari semalam tidur 2 jam, 15 jam baca buku sehari semalam. Tuh bayangkan itu. Sekarang karya tulisnya luar biasa, 500 lebih sekarang. Beliau sendiri ngomong sama saya, ya. Kata beliau, itulah saya yang kalau ngaji itu, ya, sehingga ada majelisnya itu dan sekian puluhan tahun belum menamatkan satu kitab. Beliau kalau sudah gonta-ganti ustadznya, anda mau lihat lagi, tidak ada lagi. Beliau selalu banyak ingatkan efek ngaji YouTube ini kadang-kadang bahaya. Kalau bahasanya Ustaz Zainal Abidin itu madrasah YouTubiyah. Madrasah YouTube ini kan bagus apabila kita pandai untuk mendapatkan ilmu, wasilah, sarana, tapi kadang-kadang melewatkan kita dari keberkahan majelis ilmu. Ilmu itu berkahnya apa? Berkah ilmu itu saya sebut setidaknya ada 3. 1, diambil dari bibir ke bibir. Sehingga seperti belajar Quran itu kan talaki, syafatan min syafatain. Ambil dari 2 bibir guru sampai ke bibir kita. Ditengok bibir guru tu, begini cara mengucapkan, begini pula bibir kita. Ini salahnya kata guru. Itu syafatan min syafatain. Ya, dari 2 bibir guru bertemu dengan 2 bibir kita. Tuh. Kemudian berarti berguru. Kemudian duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh itu luar biasa. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu bukan doktor, bukan profesor, ngajarnya di masjid, tapi beliau juga menganjurkan orang-orang kuliah. Sehingga menantu-menantu beliau itu doktor, seperti Khalid Al-Muslih itu doktor, ya, profesor, tapi beliau ngajarnya. Lahirlah ulama-ulama di masjid-masjid beliau, di Jami'ah Unaizah sana, di Qasim sana, ya. Berkah duduk di masjid, duduk bersimpuh di hadapan guru ini. Kemudian tengok Jibril ketika datang kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang teramat sangat putih, dengan rambut yang teramat sangat hitam, duduk bersimpuh Jibril di hadapan Nabi dalam hadis yang dikenal dengan hadis Ummus Sunnah. Kata para ulama, beginilah adab dalam menuntut ilmu. Dan 2, ilmu itu berkah dari sini sepanjang sejarah kebesaran peradaban para ulama. Yang ketiga, ilmu itu berkah dengan apa? Dengan duduk di masjid, bersimpuh kemudian duduk di masjid. Dulu masjid itu namanya jami'. Dari dalam bahasa Arab itu masjid ini bukan musalla, bukan surau. Ini masjid. Dan ini sudah dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Apa sebab? Kata para ulama, yang ditetapkan untuk salat tahiyatul masjid itu adalah tanahnya diwakafkan, bangunannya diwakafkan, dijadikan tempat salat. Ini masjid dia. Nanti ini dah masjid ini. Walaupun di tempat kita baru nama surau, baru masjid. Dan masjid itu kalau sudah didirikan salat Jumat, dikenalah namanya dengan jami'. Cuman kalau di Indonesia, masjid jami' itu apabila masjid dah lama, dah besar, dah tua, tu masjid jami' tu. Sehingga ada masjid sana di Air Tiris, ada namanya masjid jami' Air Tiris. Itu dah lama tu. Sebenarnya masjid jami' itu adalah masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Ini jami' dulu. Artinya masjid didirikan salat Jumat itu jami'. Di situlah ada halaqah Al-Quran. Tengoklah Masjid Nabawi, tengoklah Masjidil Haram, tengok di halaqah ilmiah antara maghrib dengan isya. Tanya Syekh Hasnan nih, tanya Bang Edi dah sampai sana, ya teman-teman, ya, indah dengar Syekh ni ceramah, dengar Syekh itu ceramah, indah. Ada yang menyetorkan hafalannya, ada yang mengaji tajwid dan macam-macam. Selesai solat ada, atau sebelum solat, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, begitu. Bahkan di Masjidil Haram itu ada yang 3 tahun belajar sana,
nanti dapat pula ijazah S1. Itu bisa kita buat. Seperti santri kita yang belajar kuliah tarbiyah ini sekarang. Nah, itu insyaAllah 3 tahun itu insyaAllah dapat ijazah S1. Nah, syaratnya cukup 1 saja dulu, pandai bahasa Arab insyaAllah. Nah, itu bisa kita buat yang seperti itu. Berkah. Jadi manakala belajar di masjid ini, halaqah ini makin berkembang, masjid kecil dibuatlah jamiah. Jamiah itu universitas. Kalau masjid jamiah, kalau universitas jamiatun. Tapi ada salah seorang saya di Yaman berseloroh, kata beliau, dulu kami belajar di jamiah, kalian belajar di jamiah sekarang. Jamiah masjid, jamiah universitas. Dalam bahasa Arab, jami'un itu adalah kalimat untuk lelaki, mudzakkar. Jami'atun kalimat untuk muannas, perempuan. Kata Syekh ini tidaklah sama hasilnya lelaki dan perempuan. Saya ulangi lagi. Kami dulu belajar di masjid jami', kalian belajar di jami'atun. Jami' untuk lelaki, jami'atun untuk perempuan dalam kalimat bahasa Arab. Taklah sama hasilnya di jami', ya? Tidaklah laisa zakaru kal untha, tak sama lelaki dengan perempuan. Jadi belajar di masjid ini jangan disepelekan. Ustaz, berarti kalau di universitas itu disepelekan? Tak begitu juga, ya. Sistematis belajar di universitas itu juga bagus sekali, tapi jangan melewatkan keberkahan ini. Makanya saya melihat para penuntut ilmu kita, teman-teman kita yang belajar ke majelis para ulama di Saudi, di Yaman, di Mesir, di mana-mana, kalau yang hanya kuliah begitu saja dari bangku ke bangku, dari meja ke meja, tidak duduk bersimpu di masjid di hadapan para ulama, tidak ditarbiyah khusus oleh para ulama, itu keberkahannya saya lihat kurang. Di universitas nih, ini kadang-kadang ya mengajar SKS-nya, mengejar targetnya. Tapi kalau di masjid nih, halaqah ilmiah. Makanya Dr. Asfi itu kalau udah ada santri-santri yang mau belajar ke Madinah, nanti dikumpulkan lagi itu. Al-Furqan itu kan seperti tahun 60-an orang lebih itu. Nanti kalian pergi belajar Madinah, jangan kuliah saja. Halaqah di majelis para ulama. Halaqah di Masjid Nabawi. Cuman itulah kadang-kadang sedih. Kita sekarang yang halaqah di Masjid Nabawi di hadapan para masyayikh ini jadi berkurang. Sampai ada salah seorang ustaz, dulu Ustaz Rahmat Hidayat namanya, di Payakumbuh. Beliau termasuk ustaz yang dah lama. Beliau cerita sama saya, dulu kami tidak beberapa orang belajar dari Indonesia di Jamiah ini, di Madinah ini. Tapi kami di majelis-majelis para masyayikh ini paling banyak. Sekarang banyak adik-adik kita itu dari Indonesia, tapi sedikit sekali yang berada di halaqah para masyayikh, sehingga barokahnya jadi berkurang. Efeknya apa nanti? Selesai S1, S2, S3, tak kemana-mana. Aktivitasnya aktivitas akademik saja. Rumah, tempat kuliah, sekolah, selesai. Dakwah ndak, diundang baru datang, tak diundang tak buat program. Masuk kampung tak mau, dakwah ya begitu-begitu saja. Ini kurang keberkahan. Itulah sebabnya belajar di jamiah ini penting sekali. Artinya sekarang kita ni tidak dapat kuliah lagi. Belajar di sini ni insyaallah barokah. Ingatlah, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Dibawakan oleh Hafiz Al-Munziri dalam sahih, dalam Targhib wa Tarhib. Dan Al-Albani juga mencantumkan dalam sahih At-Targhib wa Tarhibnya. At-Targhibnya, di mana kata Rasulullah, barang siapa ghada, pergi ke masjid. Asal kalimat ghada adalah pergi di kala pagi ke masjid, tapi maknanya secara umum pergi ke masjid. La yuridu illa ay yata'allama khairan. Dia tidaklah menginginkan kecuali datang ke masjid itu untuk belajar agama Allah, belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Maka pahalanya seperti pahala orang yang beribadah haji dan umrah yang sempurna, Allah, yang sempurna. Bayangkan itu. Inilah. Kemudian Rasul juga menyebutkan badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal di zaman fitnah, ka qita'il lailil muzlim, di mana fitnah itu terjadi bagaikan malam gelap.
Semakin malam semakin kelam, semakin malam semakin gelap, tak bercahaya, semakin tidak terlihat mana yang terang, semakin tidak terlihat mana kebatilan. Dan anehnya, kita menyangka kita berada dalam cahaya, berada dalam kebenaran, tapi rupanya kita berada dalam kegelapan, berada dalam kebatilan. Itulah fitnah akhir zaman yang Rasul sebutkan, seperti Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim cantumkan dalam sahihnya. Fitnah akhir zaman itu kamaujil bahar, bagaikan air bah, lebih dahsyat dari badai tsunami. Kalau tsunami menghancurkan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya, tapi badai fitnah, syahwat dan syubhat menghancurkan kaum muslimin sampai ke kaki-kaki bukit, ke kaki-kaki gunung, sampai ke pelosok-pelosok yang jauh dari lautan. Itulah di fitnah akhir zaman. Dan solusi menyelamatkan diri dari fitnah ini, badiru bil a'mali fitanan, segera beramal, amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling soleh adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Itulah sebabnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, pintu syaitan yang pertama menghalangi manusia adalah pintu manusia ini terjauhkan dari ilmu. Apa sebabnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Ya, kata beliau, disebabkan ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah kejahilan. Manakala manusia sudah, saya ulangi, ilmu itu adalah cahaya, kebodohan itu adalah kegelapan. Apabila manusia ini sudah berada di tempat gelap, dengan mudah syaitan menggebuk-gebuki kita. Nak mana nak tenju dia? Nak tenju konai, di konyang konai juga, telingo pocah, hidung lah berdarah, gigi lah patah. Sebab dia melihat kita sementara kita berada di tempat gelap. Itulah ilmu dan ilmu. Dan yang paling penting ilmu ini, kita ingat, tanamkan niat yang ingin kita mencari keridhaan Allah, bukan cari apa-apa, hanya mencari keridhaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Syekh Ziyad Al-Abbadi memberikan nasihat kepada kami ketika daurah via Zoom. Salah seorang murid Syekh Albani Ahlul Hadis di negeri Yordan. Kata beliau, jadikanlah puncak cita-cita kalian untuk menjadi seorang penuntut ilmu, bukan orang alim. Sebab kalau bercita-cita jadi orang alim, khawatir bisa-bisa nanti salah niat, dipandang orang, dipuji orang, macam-macam lah. Tapi jadikan niat akhir kita, niat sebagai seorang penuntut ilmu. Makanya di antara para ulama kita, ketika mereka ditanya, apa kehendakmu, keinginanmu, manakala diberikan kesempatan kepadamu, misalkan untuk hidup 2 kali, maka di antara mereka menjawab, semoga Allah Ta'ala menjadikan saya talibul hadis atau talibul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu. Apa sebabnya? Kemuliaan ilmu itu luar biasa. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandingi apabila baik niat kita. Tidak ada yang menandingi. Tapi tanamkan niat yang ikhlas. Ini berat. Nanamkan niat ikhlas ni berat, capek menuntut ilmu. Begitu juga bekerja-kerja dakwah ni, gotong royong, macam-macam, ngurus begini begitu, capek kita. Capek kita ni bisa tidak berarti apa-apa kecuali apabila kita hadirkan niatnya. Makanya Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu membuat satu bab ihdharun niyah, menghadirkan niat. Kadang kita setelah selesai kegiatan itu capek rasanya, kita bilang alhamdulillah lah, mudah-mudahan ikhlas, tapi tidak dihadirkan saat kegiatan itu, kita khawatir tidak dapat pahala kita. Makanya hadirnya niat dalam hati itu, baik menuntut ilmu, baik bekerja untuk dakwah ilallah, itu penting sekali. Ihdharun niyah, menghadirkan niat. Sebab dia sering kadang hilang. Itulah sebabnya perlu memperbaiki niat ini. Allahumma shalli ala nafi'an. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini sekadar muqaddimah. Ya, hendaklah kita terus belajar ilmu. Jangan bosan-bosan. Terus. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ini sekadar muqaddimah tentang ilmu. Baiklah. Kita masuk ke muqaddimah
tauhid. Muqaddimah tauhid. Apa cara salat? Tolong kasih usulan. Gimana cara kajian kita sampai pukul berapa? Kemudian kita salat dulu atau di akhir nanti atau seperti apa? Untuk khusus malam ini dulu. Kita ngaji dulu sampai 8:30. 8:30 nanti kita salat. Setelah itu tidak ada lagi kegiatan. Pilihan pertama. Pilihan kedua, kita salat dulu sekarang. Habis itu kita lanjutkan. Dan kita lihat kondisinya sampai jam berapa. Kita pilih yang mana, silakan. Yang pertama atau yang kedua? Pertama ya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tauhid. Sebelum masuk ke kitab tauhid ini, tentulah kita harus memahami sedikit dari muqaddimahnya. At-tauhid. Apa itu at-tauhid? Sekarang masjid kita yang di Simpang Lubuk Payung tuh kita rencanakan namanya nanti Masjid At-Tauhid. Nah, apa arti at-tauhid itu? Tauhid itu apa artinya, Pak? Apa, Mas? Keyakinan ya. Betul juga itu. Tapi ada yang lain lagi bisa melengkapi. At-tauhid, mengesahkan Allah. Ya, jazakallah khair. Mengesahkan Allah. Apa Allah yang diesahkan? Nah, ini. Apalagi kalau orang-orang kampung ini begitu cara tanyanya. Nah, apa Allah itu yang kita esahkan? Afwan, saya susah melihat. Apa Allah yang kita esahkan? Allah itu ada zatnya, ada sifatnya, ada nama-namanya, ada hak-haknya. Nah, inilah yang kita esahkan. Ya, itu dia. Seperti kadang saya bertanya, kita beriman kepada Allah, betul? Apa Allah itu yang kita imani? Nah, ini dia. Nah, sehingga dengan demikian dapatlah kita memahaminya. Sekarang at-tauhid secara bahasa berasal, berarti pembahasan kita ini adalah definisi tauhid. Secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Menyatukan, mengesahkan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu tauhid secara bahasa. Secara istilah, mengesahkan Allah pada perbuatannya atau pada uluhiyahnya dan pada asma dan sifatnya. Mengesahkan Allah pada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Rububiyah perbuatan Allah, uluhiyah hak Allah, artinya beribadah kepada Allah. Kita jadikan hanya satu, tertuju satu kepada Allah. Asma wa sifatnya, nama dan perbuatannya. Itulah nanti turunannya tauhid itu terbagi kepada 3. Sebagian perkataan para ulama. Baik. Tapi at-tauhid ini ada yang disebut dengan hakikat tauhid. Bermacam-macam para ulama menjelaskan hakikat tauhid. Tapi Ustaz Zuna Yazid hafizahullah ta'ala menulis satu kitab, satu buku yang berjudul tentang tauhid apa? Siapa dapat
Kasih hadiah ya. Nama buku tauhid yang ditulis oleh Syekh Yazid. Tidak ada hadiah ya. Siapa dapat ini? Salah satu buku kecil yang ditulis oleh Syekh Yazid, judulnya awalnya tauhid. Belum tahu ya. Begini. Kan begini. Kita kadang-kadang kalau ceramah terus sekali cuma sekian pekan, maka nanti di rumah kita mesti ada buku yang wajib kita miliki, mulai dari buku-buku kecil. Itu dia. Salah satunya buku yang seperti ini, Tauhid, Jalan Menuju Kebenaran dan Keadilan. Kecil. Di buku ini Syekh Yazid menerangkan tentang hakikat tauhid yang menukil perkataan para ulama. Secara makna, hakikat tauhid adalah seseorang meyakini dan memandang tidaklah ada yang terjadi sesuatu pun di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Itu hakikat tauhid, Pak. Saya ulangi. Hakikat tauhid itu apa? Tidak ada seorang muwahhid, seseorang yang bertauhid, meyakini, memandang, memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Ini hakikat tauhid. Saya ulangi lagi. Tidak ada seseorang yang muwahhid itu adalah meyakini, memahami, memandang. Ini dah bahasa saya uraikan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Alam itu apa, Pak? Alam itu apa? Ma siwallah. Alam itu sesuatu selain Allah. Alam tu kan ada ayat kan yang selalu kita baca setiap rakaat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu pencipta dan pengatur. Berarti segala puji bagi Allah, pencipta dan pengatur sekalian alam. Alam itu apa? Ma siwallah, sesuatu selain Allah. Alam. Manusia alam, jin alam, langit alam, bumi alam, semut alam, air alam, api, air, angin, tanah, alam. Berarti tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya di dalam doa-doa yang diajarkan Nabi, kita betul-betul bagaimana agar kita jiwai perkara ini. Coba tengok, mulai kita berangkat dari rumah kita baca apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Beda dari doa yang dia janda ayam dulu. Satu hari Rasul buku bayat, 2 hari gorak aku datang, gorik daripada Allah, gorak daripada Muhammad. Allah serta Muhammad menjaga aku. Allah. Tengok leh. Kalau buat gina mut kilik tapojam Nur Muhammad leh nampak dia mengilik si tu leh jalan. Kau ndak leh nampak batai dua jalan. Kalimatnya coba dengar. Allah serta Muhammad menjaga aku. Ini kalimat sudah mengandung unsur penyamaan antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ini tidak boleh. Menggandengkan Allah dengan Muhammad dalam perbuatan seperti ini bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu sebabnya. Ini cik muacik matu atu awak dulu. Itu dekut ya. Modelnya. Jadi, itulah. Mulai berangkat dari rumah baca itu dah. Ini yang kita baca. Ini artinya kita memahami bahwa tidak ada yang akan terjadi ini kecuali dengan gerak dan kehendak Allah. Cuman kalimatnya ada menjiwai.
Maka disebut iman nanti Pak, tasdiqun bil qalbi, pembenaran yang pasti di dalam hati. Maka ilmu yang tidak dijiwai itu ya biasa-biasa saja. Penjiwaan inilah yang melahirkan amal. Penjiwaan inilah yang melahirkan iman. Dan kita belajar tauhid ini sekarang, tujuan kita apa? Tujuan kita satu. Di antara tujuan-tujuan yang lain, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Atau barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni dari hatinya, dakhalal jannah. Tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang menjadi cita-cita seorang beriman diucapkan di akhir hayat tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dahulu diceritakan ada sejenis burung beo. Itu dia sudah pandai ngomong. Kan burung beo kan, Assalamualaikum. Padahal Assalamualaikum ya kan. Jadi ada burung ini, dia bisa ngomong, nyebut la ilaha illallah. Walaupun tidak tepat kali. Ya, dia bisa nyebut la ilaha illallah. Jadi asal ucapannya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Mungkin kita dah pernah dengar pula yang seperti itu. Nah, di YouTube saya kira banyak. Kan luar biasa itu. Tapi ketika dia mati, terdengarlah oleh tuannya, dia mati, dan ketika dia mati itu bukan la ilaha illallah yang dia ucapkan, tapi suara aslinya. Cuma apa suara asli burung beo tu? Cuma apa suara asli? Naklah tentu. Pokoknya seperti itulah. Tuh. Pandai dia. Keluar suara aslinya ketika dia mati. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, zikir asli burung dan binatang itu, tumbuh-tumbuhan itu bukan seperti zikir kita. Namun mereka tetap berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih malu Allah yang ada di bumi dan langit ini. Sampai bebatuan, tumbuh-tumbuhan, jangan kira-kira, jangan kita kira tidak berzikir mereka. Sehingga Allah pun menyebutkan, tetapi kalian la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Ini poin pertama. Berarti zikir aslinya, tasbih aslinya hewan dan tumbuh-tumbuhan itu bukan seperti zikir kita, bukan seperti tasbihnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya, lihatlah. Karena memang ucapan la ilaha illallah itu tidak sama dengan ucapannya, mungkin zikirnya burung ini, artinya tidak keluar dari jiwanya burung. Atau kalau bahasa kita tidak dari hatinya, sehingga ketika dia meninggal dunia, ternyata yang diucapkannya bukan la ilaha illallah. Begitulah kira-kira kita anak manusia ni Pak. Kita ni kalau tidak berangkat dari hati kita, bukan la ilaha illallah yang keluar, tapi sumpah serapah. Sumpah serapah. Onde tu paling wandar. Yalah sakit. Ayah. Itu paling mantap. Adalah ujian kami kini hitan anjing ni. La ilaha illallah. Karena luar biasa itu. Padahal macam-macam. Itu lain malu Allah bu anjing. Lain lebih parah dari itu. Itu Pak. Sementara maka kadang saya menyebutnya begini. Cobalah bayangkan kalau kita terkejut, yang kita sebut apa? Astaga, atau bahasa wak mudia kan macam-macam. Itu tak kocik belum terkejut besar. Ini kematian terkejutnya bukan terkejut kecil.
Tapi terkejutnya terkejut besar. La ilaha illallah. Makanya ketika ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, nanti kita bahas di dalam kunci-kunci syarat syurutul la ilaha illallah, syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah wahai imam, la ilaha illallah ni kunci surga, kunci surga? Berarti kalau lah dapat kunci surga tu, awak kan la ilaha illallah. Kata Wahab bin Munabbih atau yang lainnya, bukankah setiap kunci itu ada geriginya? Gerigi ada kode-kode. Kalau nak ada kode itu lain sama kunci, tapi tidak masuknya. Mu tu buka tidak mau terbuka. So ada geriginya, ada kodenya. Demikian pula lah dengan la ilaha illallah, ada kodenya. Apa kode itu? Itulah dia syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Allahu akbar. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita yang pertama tadi. Hakikat la ilaha illallah. Untuk mendapatkan hakikat inilah kita perlu belajar, sehingga kita bisa memandang bahwa tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Kalau sampai di otak, semua orang sampai di otak. Tengok Wasil bin Atha. Wasil bin Atha tokoh apa? Mu'tazilah. Luar biasa kepakarannya. Sampai dia pidato, Pak, satu hari. Ini pentingnya ilmu tu sampai masuk di dada, bukan hanya di otak saja. Saya sebutkan kisah ini. Wasil bin Atha, dia ini seorang yang cerdas tapi sesat. Dan dia ini pintar, luar biasa. Namun ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Apa telu bahasa Indonesia? Cadel. Ya. Beliau tidak pandai nyebut ra. Akhirnya beliau ceramah lagi, Pak. Jadi ada satu acara besar, diminta beliau yang ceramah. Tiba-tiba orang ini ngetes dia. Kira-kira lah kita minta kepada Wasil bin Atha untuk menyampaikan ceramah itu ya. Disampaikannya secara tiba-tiba tanpa konfirmasi sebelumnya. Gimana kira-kira? Kan orang ingin mempermalukan dia. Iko jo BR nak pandai dah. Orang ingin memberitahu bahwa ini orang cadel. Berdirilah Wasil bin Atha. Begitu berdiri, Pak, ceramahlah dia sekian puluh menit tanpa ada kalimat ra, satu huruf pun. Tuh bayangkan itu kecerdasan. Coba awak ceramah ndak ada kalimat r nah. Cie juga ndak ada dari awal sampai akhir, bayangkan tuh. Gimana kira-kira, Pak? Kecerdasan Wasil bin Atha. Coba r. Ndak ada kalimat r. Segala puji dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa la erlah. Ya. Kami bersyukur la erlah situ. Hadirin yang hadir la erlah di situ. Mbak pun cara ceramah ndak ada r. Aku bisa nih orang. Sehingga dituliskan oleh para ulama bagaimana pidatonya Wasil bin Atha yang cerdas ini, yang sesat ini, tapi sesat tanpa ada r. Sesat. Begitulah, Pak, kalau hanya kecerdasan. Jadi kalau hanya cerdas sampai di otak saja, tidak masuk sampai ke hati, bahaya. Berarti yang paling penting itu penjiwaan. Makanya kata para ulama, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah sesuatu yang masuk sampai ke dalam jiwa kita, sehingga melahirkan rasa takut kepada Allah. Saya mendapatkan faedah dari Syekh Walid Saiful Nasr. Akhirnya saya minta tulisan itu kepada beliau karena beliau menyebutkan begini. Ini kan baru muqaddimah kajian kita ini. Kajiannya tentang hakikat tauhid, dan ini yang kita tuju tuh, Pak. Sampainya tauhid itu dalam jiwa kita. Nih. Jadi saya sebutkan uraiannya begini, jangan terlena. Kata Syekh Walid Saiful Nasr, menurut Al-Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya menghafalkan Al-Quran saja tanpa penjiwaan, tanpa mengajarkan
makna dan kandungannya. Wajana anak-anak hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran, tapi tidak ada pentadabburannya, pemahaman tentang makna-makna Quran ni. Menurut Imam Turtusi bid'ah. Akhirnya setahun ya setelah itu saya minta lagi perkataan ini kepada Syekh, mungkinkah antum kirimkan teks perkataan Al-Imam Turtusi itu pada saya. Beliau kirimkan ke saya. Wa mimma ibtada'ahu nas, kata Al-Imam At-Turtusi, di antara perkara bid'ah yang dibuat oleh manusia hari ini adalah mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari kandungan maknanya, tanpa ada tadabbur, tanpa ada perenungan. Itulah sebabnya dalam tulisan Syekh Walid Saiful Nasr itu beliau juga membawakan hadis tentang orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini salat mereka dibandingkan dengan salat kalian. Salat siapa? Salat para sahabat. Kecil salat kalian, kecil puasa kalian, tapi yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tapi mereka meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari busurnya. Apa sebabnya? Tidak sampai masuk ke dalam hati. Di akhir zaman banyak orang yang Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongannya, tak masuk sampai ke dalam hati. Sesuatu yang masuk sampai ke dalam hati, inilah yang penting, Pak. Apalagi sekarang, Pak, yang paling penting itu kan sekarang lagi marak tahfiz. Makanya untuk anak tahfiz itu nanti jangan sampai salah niat. Kamu hafal Quran. Saya ayah pengen kamu tuh hafal Quran. Bahkan sekarang di antara tadi pagi saya belajar, jadi guru kita menyampaikan juga pentingnya niat ini, Pak. Termasuk yang beliau sebutkan itu adalah niat menghafal Quran. Sekarang orang sampai niat menghafal Quran juga niatnya dah salah, biar nanti bisa lulus masuk Pak Bater? Lulus masuk universitas apa? Bapak Caro? Bisa masuk universitas negeri. Tuh. Jadi siapa yang hafal Quran bisa lulus universitas negeri. Ini bisa salah niat nanti. Itu penting hadirkan penjiwaan itu. Ikhlas tu prestasi, Pak. Jadi anak kita tu ikhlas dia prestasi tu. Jadi sekarang bukan banyaknya hafalan yang perlu kita pentingkan, tapi yang penting adalah timbulnya penjiwaan dalam hatinya, sehingga membentuk kepribadiannya, membentuk karakternya. Di markis tu, Pak, markis tu itu yang kita perbaiki kan bukan anak-anak apa saja. Itu anak-anak, tapi dalam tanda kutip ya, yang nakal-nakal juga. Banyak anak-anak pondok lain, sekolah lain datang ke markis tu. Itu ada yang 21 juz, ada yang 27 juz. Bayang tak putidun. Bayangkan itu. Untuk apa Al-Quran demikian banyak? Penjiwaan pentingnya. Bahkan dalam perjalanan dakwah kami dengan Ustaz Jefren ke salah satu kota, itu di satu yayasan, di satu sekolah, diceritakan oleh ketua yayasannya kepada kami, ada seorang ustadz jadi imam, suaranya bagus, lulus tamat pondok, hafal Quran 30 juz, tapi sejak beliau ngajar di sekolah itu, uang sekolah itu hilang terus. Akhirnya kepala sekolahnya direkam, nampaklah ustadz tadi mencuri uang sekolah tadi, tidak ngakunya dah. Akhirnya diperlihatkan rekaman itu ke dia. La ilaha illallah. Maka Pak, yang paling penting nanti anak kita hafal Quran. Berapapun kuat kamu menghafal, yang paling penting kamu jiwai, tanamkan keikhlasan, hanya mencari ridha Allah. Penting itu, Pak. Makanya dalam kitab-kitab para ulama, ikhlas itu poin penting. Poin pertama, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa aradan bihi minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Camkan hadis yang mulia ini. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya dengan menuntut ilmu dia mencari wajah Allah. Apa wajah Allah itu, Pak? Ada dua makna. Satu, keridhaan Allah. Kedua, memang wajah Allah. Sebab kita akan melihat wajah Allah nanti di surga. Itulah seharusnya kita bentuk ilmu, ingin berjumpa, melihat wajah Allah. Itu yang seharusnya, melihat Allah. La yuridu illa ayyata'allama khairan. Tetapi dia
la yuridu illa aradan bihi minad dunya. Tetapi dia tidak seperti itu niatnya, melainkan untuk mencari sesuatu yang hina dari dunia. Apa itu? Mendapatkan gelar. Bukan S1, S2, S3 tidak bermanfaat. Ini wasilah dakwah, tapi itu tujuannya semata aradan minad dunya, sesuatu yang hina dari dunia. Ingin dipandang masyarakat, ingin diakui orang, bahkan ingin dakwah kita mungkin dipandang banyak orang. Dah. Lillahi ta'ala, karena Allah, berat. Itu dia. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Duyannya ya, duyan deh. Dia tak tanggung namanya. Itu duyan. Apa lagi? Kalau orang rumah, apa pun kau bunuh rumah, ayat tu lalu. Itu baru pernik dunia yang emperan. Ini bau aroma surga. Bayangkan kalau bidadari ditengokkannya, kelingkingnya kita bisa pingsan, kita dibuatnya. Hendak kita cium tu aroma surga. Apa sebabnya? Karena kita menuntut ilmu agama, belajar duduk bersimpuh, pergi majelis ilmu, anak belajar agama, hendak ikhlas mencari wajah Allah. La ilaha illallah. Itu penjiwaan kita. Ini pentingnya keikhlasan ini. Jadi apapun jiwai. Tadi pertanyaan saya, sekarang yang sudah kita jiwai dalam diri kita apa? Yang kita jiwai itu mungkin bekerja boleh Pak, mencari uang boleh, berkebun boleh, semua boleh. Tetapi ada satu hadis, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Dinar dan dirham ini adalah mata uang. Berarti celakalah hamba duit, celakalah hamba ringgit, celakalah hamba sawit. Kalau kita tanya kepada orang yang sudah terpana dan terpesona dengan ringgit, duit dan sawit, kamu menyembah sawit, kamu menyembah duit, tidak mungkin dia jawab, ya, tidak mungkin. Berarti hakikat penghambaan itu sampai seperti ini. Apa itu? Hati kita sudah tergantung dengan duit, hati kita sudah tergantung dengan sawit, hati kita sudah tergantung dengan ringgit. La ilaha illallah. Hubbud dunia masuk, cinta dunia masuk. Itulah dia. Sehingga menjiwa, ialah menjiwa. Itulah nanti Pak, yang akan melahirkan sesuatu yang akan menjadikan kehinaan dalam diri kita. La ilaha illallah. Makanya dalam Al-Quran kan ada satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang bagaimana orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hal ini kepada kita. Ini perlu kita ingat, perlu kita pahami. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kalian lihat, ada orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesuatu yang disembah, sebagai sesuatu yang diibadahi. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam shawab. Jadi kembali kita kepada hakikat tauhid, kita bisa memandang bahawa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan gerak, dengan kehendak Allah. Sehingga menjiwalah tauhid itu bukan hanya dalam salat, menjiwa tauhid itu dalam kehidupan. Ada sebuah ungkapan orang tua kita, Pak, hidup kan dipakai, mati kan jadi jalan. Sebenarnya ada iyanya, Pak. Hidup dipakai itulah tauhid tadi. Jalan tauhid itu pula yang akan kita bawa mati. Sehingga dalam kehidupan itu kan kita maknai tauhid itu, kita jiwai tauhid itu dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul terasa oleh kita, Pak. Ada mungkin sesuatu nanti tersengat kita oleh kalah bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Doa diajarkan Nabi dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, dan Allah lagi. Hidup kita ni Allah. Nanti ada sesuatu kejadian, Masya Allah, fa'an,
Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Allah juga. Alhamdulillah. Semua kehidupan kita Allah. Sehingga menjiwa. Itulah kita Indonesia nih Pak. Apalagi saya melihat kita orang Kampar Kiri ini kan susah Pak. Saya kata-kata bahasa kita kan banyak malak ya. Nah, itu dah. Atau itu dah elok-elok punya dah. Nanti elok. Sumpah serapah kita banyak. Kalau orang Arab, orang Mesir, subhanallah, Allahu Akbar. Cobalah Syekh Abdul Hasan itu. Tahu syekh-syekh kita yang datang, yang saya lihat di pernah datang ke markis itu, ucapannya subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau mungkin doa syafaqallah, barakallahu fiik, nafa'allah bikal muslimin, macam-macam. Kalimatnya, lantunannya Allah, 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 Allah. Itu terjadi karena sudah membudaya. Itulah dia peradaban. Sudah terlahir dari lisannya. Nah, kita ini masih jauh dari hal itu. Itu tuh datang karena ada dorongan yang mendesak dari dalam. Dorongan, pompa imaniyah. Sehingga hadir dia. Hal yang seperti itu dalam diri kita. Sehingga nanti ketika kematian datang, yang terucap la ilaha illallah. Ada kesulitan kita misalkan soal rizki, kola payah, pucarus, ada corona, ala uji dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Allah. Proses penanaman itu tidak bisa sehari dua hari. Itulah sebab kita mempelajari kitab tauhid ini. Lihat, bayangkan para sahabat. Pelajaran tauhid itu kan sebentarnya Pak. Tauhid terbagi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Selesai. Nama Allah 99. Dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Selesai. Tapi kenapa para sahabat butuh belajar tauhid 23 tahun dipakam, dimantapkan penjiwaannya oleh Rasulullah. Padahal kata Ibnu Mas'ud, abarru hadhil ummati quluban. Mereka para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Yang paling dalam pemahamannya Pak. Kita yang kotor hati kita, dangkal pemahaman kita. Mereka para sahabat butuh 23 tahun. Kalau kita butuh berapa tahun loh? Itulah sebabnya dulu Buya Zamzami itu kan, dulu kan saya kan belajar ini memang banyak memanfaatkan media dan telepon ya. Sampai salah seorang guru saya, Habibie rahimahullah ta'ala di Kalimantan, beliau sudah meninggal. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau dan mempertemukan lagi saya dengan beliau, kita semua di surga kelak. Jadi beliau, sampai saya dulu belajar nahwu sharaf dengan beliau itu melalui telepon genggam biasa itu Pak ya. Jadi dulu di antara yang saya lakukan bertanya, Buya Zamzami, beliau memberikan buku pada saya. Buya Zamzami ini banyak jasanya ya pada saya. Saya tanya, Buya, seperti kau Buya, gimana Buya? Kau Buya, pelajaran beliau tentang tauhid asma wa sifat mendalam. Coba antum dengarkan, saya punya rekamannya. Banyak sekali rekamannya. Ya, sampaikan di Islamic Center dulu. Mendalam. Kalau ingin belajar antum tauhid asma wa sifat persicaru awak kampung, Buya Zamzami pakarnya. Mendalam, nikmat sekali. Ya, ada rekamannya, masih saya simpan. Kata beliau begini, itulah beda kaji tauhid kita. Lah bertahun-tahun ngaji tauhid tidak selesai dah. Kalau tok dukun tidak payah-payah, buat pisau sebilah, bonang cono, kain putih, piti nan merah-merah. Kalau tidak ayam, songguk. Alah, selesai dapat keputusan dah. Tu kira-kira keputusan lah dah. Ambo empek boleh orang guru dukun bawa, itu kuncinya. Bawa apa? Kain putih. Macam-macam pun yang diminta ada. Ada lah hebat tu dukun kan, tak ada kain putih lainnya. Tak ada lah. Piti lah gantinya. Itulah hebat. Iko akan tak syarat dayanya, cuman patalin antara guru dan muridnya tu. Ganti dia. Selesai semalam. Tu ilmu tu dukun tu. Nah dia ginda kawan punya rujuk guruku, rujulullah, kata aku, kata Allah, masuk dalam kalimah Allah. Tu dia ginda ianya. Selesai. Itulah kaji tauhid tu dukun. Tapi kalau kajian tauhid tentang Allah ni,
"Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Sekiranya lautan ini Pak dijadikan tintanya untuk menuliskan kalimat Allah, tidak akan pernah tertuliskan. Sampai dalam ayat lain Allah pun sebutkan ditambah 7 lautan lagi, takkan pernah tertuliskan. Apa itu? Ilmu Allah. Tauhid ni Pak semulia-mulia ilmu. Syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Dan sekarang ilmu tauhid ni objek kajiannya tentang Allah, tentang hak Allah, tentang perbuatan Allah, tentang nama-nama Allah. Maka ilmu tauhid adalah semulia-mulianya ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah. Sekarang kita kenal dengan yang lain, tapi kenapa kita tak kenal dengan Allah? Kalaulah tak kenal tu tidak ada kasih sayang Pak, tapi kalaulah kenal datang kasih sayang. Kalau manusia semakin kenal, cenderung bola dulu. Kalau lembu kenal lah, bapak-bapaknya mantap pada usaha, tak pun mantap, ya. Tapi apabila Pak kenal lambu banyak kekurangan, kecewa lah. Tu kenal dengan manusia. No, kau tanya tu kenal dengan manusia. Tapi kalau kenal dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin tambah kasih sayang kepada Allah. Semakin kenal dengan Allah, semakin datang kerinduan kepada Allah. Makanya di antara perkataan yang sering diucapkan oleh Syekhuna Abdul Razak adalah perkataan Ahmad Al-Antaqi. Kata beliau, "Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf." Siapa yang paling kenal dengan Allah, dialah orang yang paling takut dengan Allah. Makanya ilmu tauhid adalah ilmu mengenal Allah. Ini kenal dengan Allah tidak seperti salaman bokonco codoko orang salaman dengan Allah. Tidak. Pengenalan itu adalah ma'rifatul qalbi. Pengenalan hati terhadap nama-nama Allah, terhadap sifat-sifat Allah. Itu dah tu. Sehingga menjiwa, mendarah daging. Allahu Akbar. Itulah sebab kita perlu mengenal tauhid ini. Baik, ada waktu 15 menit lagi untuk tanya jawab. Pelajaran yang baru bisa kita ambil adalah pelajaran tentang hakikat tauhid dan sebenarnya pentingnya penjiwaan tauhid ini. Pentingnya pelajaran tauhid ini agar kita menjiwai sampai kepada hakikat tauhid. Apa hakikat tauhid? Kita bisa memahami, meyakini, memandang, menjiwai tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ada dua Pak. Ada kehendak kauniyah namanya, dan yang kedua ada kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah adalah kehendak yang terjadi di alam ini. Tau'an wa karhan, pasti manusia ini tunduk dengan Allah. Orang kafir tidak akan bisanya berbuat apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Tidak bisa. Kita bergerak, diam, sakit, mati, rizki, miskin, kaya dengan kehendak Allah. Itu iradah kauniyah. Iradah yang kedua adalah iradah syar'iyah. Apa iradah syar'iyah? Keinginan Allah yang berdasarkan syariatnya. Ini yang diinginkan Allah, itu diridhoinya. Ini yang diinginkan Allah, itu dicintainya. Ini yang diinginkan Allah, kita kerjakan, itu disayanginya. Kita bisa memandang itu. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Berarti tunduklah kita dengan kehendak Allah itu, dalam kehendak kauniyahnya dan dalam kehendak syar'iyahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jika ada pertanyaan atau diskusi tentang tauhid dan seputarnya atau pertanyaan lain, dipersilakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan. Kalau tidak ada ya mungkin untuk melengkapi waktu saya tambahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Apabila kita di jalan itu terjadi sesuatu sehingga kita selalu mengucapkan takbir subhanallah Allahu akbar, setelah itu kita wafat, bagaimana? Dalam sunnah Nabi, apabila jalan itu tinggi, naik, maka bacalah takbir Allahu Akbar. Apabila kita menurun, maka bacalah subhanallah.
Ya. Apabila kita wafat dalam zikrullah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, banyak dia menyebutnya. Kalau kecintaan kita kepada apapun dari dunia ini, banyak kita menyebutnya. Itulah yang kita sebut itu. InsyaAllah dia wafat dalam keadaan ciri-ciri husnul khatimah. InsyaAllah ta'ala. Allah ta'ala ya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu hari Umar itu kan melihat ada pemuda yang melihat dizikir aja di masjid kerjanya. Umar marah itu. Maka zaman Umar tidak ada pemuda yang nganggur-nganggur, tidak ada ceritanya. Disinilah dasarnya nanti ujian tauhid itu. Kita disuruh bekerja, cari uang itu kan. Tapi tidak boleh hati kita bergantung dengan uang. Inilah dia. Makanya orang Arab mengatakan la taj'alil arzaqa yusghiluka tusghiluka anir razzaqa. Jangan sampai rizki ini melalaikan kalian dari sang pemberi rizki. Jadi kita tetap bekerja. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis Bukhari, seingat saya riwayat Bukhari, kafa bil mar'i itsman may yahbisa may ya'ul. Atau kama qala. Cukuplah menjadi dosa bagi seseorang orang-orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ini kita tetap bekerja. Bahkan orang yang meminta sedekah saja untuk dia pribadi, dia bekerja bisa. Tidak dalam keadaan darurat. Nanti orang yang meminta pekerjaan pungli misalkan, berguguran daging-daging mukanya ini di hari akhirat kelak. Berjatuhan, itu dosanya. Itu artinya kita disuruh bekerja. Cuman bekerjalah, tapi hati kita tidak boleh bergantung dengan uang. Maka kita bukan nyari uang, Pak, nyari rizki Allah. Kalau Allah kasih kita rizki melalui uang, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak kasih kita rizki melalui uang, bukan uang rizki kita, rizki kita banyak yang lain. Maka cari rizki. Kan doa kita, Allah marzuqna nuqud, ya Allah, beri kami uang, ya Allah. Dadah, Allah marzuqna rizqan halalan thayyibah. Beri kami rizki, ya Allah. Rizki itu bukan hanya uang. Cuman kan sejak kecil kita diajar time is money. Waktu itu adalah uang. Sedikit-sedikit uang. Kebutuhan kita disebut hanya 3, sandang, pangan, dan papan. Tidak ada kebutuhan iman. Ini kebutuhan monyet. Karena memang kurikulum Indonesia nih, pengkajian saya kan mendalam tentang pendidikan ini, tentang ini. Salah satu yang merusak pendidikan negeri kita ini adalah konsep manusia ini. Konsep manusia ini tidak diajarkan di bangku sekolah tuh. Sehingga untuk apa tujuan mereka hidup itu tidak jelas. Sehingga salah satu ini kan peradaban yang datang dari barat ini. Ya. Jadi peradaban barat yang masuk dalam dunia pendidikan, salah satu yang paling berbahaya ini nih. Manusia ini berasal dari kera. Jadi sehingga dibuatlah katanya penemuan fosil begini begitu, begitan. Ya. Ini ujung-ujungnya apa? Manusia berasal dari kera. Kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan, tak ada kebutuhan iman. Ini kebutuhan monyet. Ya. Jadi konsep manusia itu tidak seperti itu. Jadi tujuan manusia ini itu apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Kita hidup untuk cari rizki Allah. Allah kasih uang, alhamdulillah. Kita tidak apa-apa. Hati kita tak boleh bergantung dengan pernik dunia ini. Jadi begitulah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ada lagi, silakan. Pelajaran tauhid ini adalah sebenarnya pelajaran kehidupan.
Dan tauhid ini adalah bagian dari silsilah. Makanya tadi saya bawa buku banyak-banyak begini. Saya sebenarnya pengen memperkenalkan buku-buku ini. Tauhid ini adalah bagian dari amalan hati. Seringkali kita terlalu banyak belajar amalan zahir. Wudu, puasa, zakat, haji, macam-macam. Itu amalan zahir. Amalan batin, makanya ada satu kitab nih Mawsu'atu Fiqhul Qulub, ensiklopedi manajemen hati. Ini cerita hati aja, 4 jilid buku ini ya. Aslinya tidak. Ya. Amalan hati nih Pak. Kan tebal-tebal tuh kitab fikih kan? Itu fikih amalan zahir. Fikih amalan hati ini banyak juga ditulis oleh para ulama. Fiqhul Qulub. Dalam kitab ni salah satu yang poin pertama amalan hati itu at-tauhid. Tauhid ni lah. Jadi ini amalan hati. Sehingga orang yang banyak mengkaji tauhid ni orang yang bisa menjiwai. Sebab dia amalan hati. Tidak di lisan, tidak di anggota badan. Tauhid ni lah. Baik. Dan kitab tauhid itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, banyak syarah penjelasannya. Jadi, insyaAllah nanti kita sampaikan lagi insyaAllah. Ya, tapi mumpung karena saya dah banyak bawa buku, ini syarahnya Al-Jadid ala Kitab Tauhid. Ya, syarah Kitab Tauhid. Al-Jadid syarah Kitab Tauhid. Ini dah bahasa Indonesianya nih. Ini Fathul Majid syarah Kitab Tauhid yang besar nih. Kemudian ada lagi yang ditulis oleh Abu Isa, Mutiara Kitab Tauhid. Ini. Kemudian ada yang ditulis oleh Firanda lagi. Yang dalam bahasa Arab ini saya bawa tadi ada 1, 2, 3 yang saya bawa syarah Kitab Tauhid. Ya. Dan masih banyak yang lain syarah Kitab Tauhid lagi. Ini salah satu kitab yang lengkap membahas tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Insyaallah taala nanti inilah yang coba kita pelajari nanti. Wallahu taala alam bissawab. Ya, ada lagi silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya. Kan jelas hadisnya kan begini. Laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang menjelang wafat itu la ilaha illallah. Tugas kita bacakan la ilaha illallah, selesai. Kita tidak tahu apa yang terjadi di alam dia. Kan masih ada ruh dia, belum wafat. Masih ada. Atau bahasa lain kalam zahir dia tak ada, tapi kalam batin dia ada. Masih mengerti dia, memahami. Justru dalam kondisi koma seperti itulah yang harus diperdengarkan kalam-kalam Allah. Karena berat itu ujiannya. Justru itu ujian terberat. Jadi di sinilah kita bacakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka terus dekat sama dia la ilaha illallah, dekat sama dia la ilaha illallah, ataupun kita bacakan ayat-ayat yang mengandung ru'yah juga silakan, enggak apa-apa. Tapi talqin ini penting, dekatkan telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, bacakan la ilaha illallah. Kita tidak tahu sekiranya dia sadar, karena orang yang akan mati itu nanti tidak ada ceritanya, ada aja sedikit dia tersadar, dia sedikit lagi. Itu orang akan mati itu. Ya, orang akan mati dia. Jadi terus bacakan laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinkan saja. Tidak tahu kita bagaimana caranya. Kalau sadar la ilaha illallah, kalau tidak sadar tetap la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Silakan, Pak. Kalau ada. Ujian tauhid itu adalah ujian terberat. Ujian tauhid itu ujian terberat. Tauhid kita inilah sekarang yang diserang. Tauhid ini tujuannya adalah Allah.
Ada yang berseberangan dari tauhid ini. Tujuan kita dunia, tauhid ini serang sekarang. Sekarang perusakan akidah ini dahsyat, luar biasa, Pak. Saya memfokuskan diri untuk meneliti tentang pendidikan. Itu kuliah-kuliah yang saya ikuti sekarang itu tentang pendidikan itu. Bagaimana rusaknya peradaban barat masuk dalam pendidikan. Sebab ada dua peradaban barat nih yang masuk, yang banyak masuk. Satu ilmu psikologi, dua pendidikan. Nah, itu dia. Pendidikan, Pak. Makanya nanti ketika sekolah kita disebut sekolah Islam, itu jangan hanya nama sekolahnya sekolah Islam, nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah itu. Kalau sekolah kita sekolah Islam, itu ditanya dulu standarnya, kurikulumnya apa yang diajarkan, sejarahnya apa, sejarah yang diajarkan apa. Kalau sejarah yang diajarkan bahwa sejarah Patimura, sejarah apa lagi, macam-macam, sejarah kebesaran negeri ini besar, Pak. Islam itu udah berjaya di negeri ini dulu. Bagaimana kebesaran Aceh. Tapi sejarah diajarkan ke anak sekolah kita tidak kalah dengan Belanda aja yang diajarkan. Ya, belum lagi tentang ilmu biologi itu. Maka salah satu yang saya kerjakan itu adalah islamisasi sains. Jadi ilmu IPA ini bagaimana masuk tauhid di dalamnya. Ini bahaya, islamisasi sains. Jadi program kuliah tarbiyah kita di sini ini salah satu tujuan saya itu. Sebab sekarang banyak pesantren, termasuk pesantren-pesantren sunnah ini, kurikulumnya diambil begitu saja dari Diknas. Ya, sementara di buku Diknas ini saya bisa membuktikan, cuman sekarang saya tidak bawa filenya, bahwa masih diajarkan sampai sekarang manusia berasal dari kera itu, Pak. Sampai sekarang tidak dihapus itu. Manusia berasal dari kera itu belum dihapus. Nanti ditanya guru agama itu kan pelajaran biologi, ini kan pelajaran agama. Tanya sama guru biologi, itu kan pelajaran agama, ini pelajaran biologi. Itu namanya dikotomi ilmu pengetahuan. Padahal Islam tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan, sebab alam ini ciptaan Allah. Harusnya belajar ilmu biologi, ilmu sains, itu belajar tentang kebesaran Allah. Tapi di dalam kurikulum pendidikan yang ada hari ini dipisahkan. Ini sebenarnya ada apa? Ada apa? Ada perusakan yang ada. Ada peradaban-peradaban yang dimasukkan. Nah, itulah sebab pentingnya. Makanya letak kebesaran umat itu adalah pendidikan, Pak. Dari pendidikan inilah nanti. Itu sebab sebenarnya saya tidak mau mengambil kurikulum pemerintahan itu. Salah satunya itu. Kecuali siap kita mengislamisasi. Maka menurut saya sekarang hasil penelitian saya tentang pendidikan, sekolah-sekolah besar sekarang, pendidikan besar atau orang-orang besar mendidik anaknya di sekolah-sekolah yang tidak terikat dengan kurikulum yang seperti tadi. Tapi ada cara, mereka ambil apa? Mereka ambil seperti homeschooling. Kak Seto aja untuk anaknya tak ambil itu. Tapi peradabannya lain pula untuk pendidikannya. Ini sebab bahaya, merusak dia. Belum lagi beban kepada anak ini, pendidikan ini panjang lagi ini. Nah, nanti kapan-kapan kita coba bisa bahas ini, insyaallah ta'ala ya. Cukup sekian dari saya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi.